Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelas TI 1A dengan NIM 2001020002. Di sini saya akan membuat UML. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat UML. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan aplikasi Visual Paradig. Dan untuk jenis diagramnya sendiri, saya akan menggunakan activity diagram, yaitu sistem login aplikasi. Nah, yang pertama, kita buka aplikasi Visual Paradig yang ada pada laptop kita. Bisa dengan cara mengklik icon Visual Paradig yang ada pada laptop. Lalu tunggu sebentar untuk proses loadingnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Paradig tahun 2013. Ini dia adalah tampilan awal dari aplikasi Visual Paradig. Untuk membuat project baru, maka kita ke menu project, lalu klik new. Untuk namanya sendiri bebas, saya akan menamai dengan sistem login aplikasi. Lalu create blank project. Itu baru untuk membuat project baru. Lalu kita lanjutkan dengan memilih diagram, klik menu diagram, lalu klik new. Pilih diagram yang kamu inginkan, karena saya akan menggunakan activity diagram. Maka di sini ada activity diagram, klik. Lalu kita klik next. Karena saya akan membuat project baru, maka saya akan memilih blank. Sebenarnya bisa memilih template. Jika dalam keadaan online, maka akan muncul template-templatenya. Kita hanya tinggal mengedit. Namun karena saya akan membuat yang baru, maka saya memilih blank. Lalu klik next. Masukkan nama, terserah, bebas. Saya memberi nama activity diagram system login. Lalu klik OK. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan atau lembar kerja dari Visual Paradig. Activity diagram sendiri adalah diagram yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau user. Di sebelah kiri, terdapat diagram toolbar yang isinya yaitu notasi-notasi yang akan digunakan untuk membuat project. Yang pertama membutuhkan swimline. Ini adalah simbol swimline. Swimline sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bentuk horizontal dan vertikal. Biasanya yang banyak digunakan yaitu bentuk vertikal. Pertama, klik simbol vertical swimline, lalu klik pada lembar kerja. Untuk ukurannya sendiri bisa disesuaikan dengan cara menggeser garis, atau bisa juga menarik titik sudut yang ada pada garis. Nah, di sini terdapat partition. Untuk yang pertama, saya ubah menjadi user. Dan untuk yang kedua, diubah menjadi sistem. Untuk menambahkan partition bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih Add Vertical Partition. Karena saya tidak membutuhkan, jadi saya tidak menambahkan. Untuk memulai prosesnya, kita membutuhkan simbol initial node yang ada pada diagram toolbar. Klik simbolnya, lalu klik pada user. Dan sesuaikan ukurannya. Lalu, user akan melakukan sebuah aktivitas. Klik simbol activity pada diagram toolbar. Bisa juga disesuaikan ukurannya. User akan melakukan aktivitas yaitu membuka aplikasi. Setelah user melakukan aktivitas membuka aplikasi, lalu sistem akan melakukan action. Klik simbol action yang ada pada diagram toolbar.
Sistem akan melakukan action yaitu menampilkan halaman login. Sesuaikan ukurannya. Lalu user kembali akan melakukan aktivitas dengan simbol activity, yaitu mengisi data formulir login. Kembali sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita membutuhkan decision node. Decision node itu adalah simbol yang menggambarkan suatu keadaan, biasanya pilihan ya atau tidak. Klik simbol decision node pada diagram toolbar dan sesuaikan ukurannya. Di sini ketikkan submit. Setelah itu, maka sistem akan kembali melakukan action. Nah, jika pilihannya ya, maka sistem akan melakukan action yaitu memeriksa data formulir login. Kita kembali membutuhkan decision node untuk sistem dan sesuaikan ukurannya. Kita ketikkan di sini input data valid. Jika jawabannya tidak, maka sistem akan melakukan action yaitu berupa menampilkan pesan kesalahan data pengisian login. Dan jika jawabannya ya, maka sistem pun akan melakukan action, yaitu menampilkan halaman dashboard aplikasi. Lalu untuk mengakhiri sebuah proses, kita membutuhkan activity final nodes. Klik simbol tersebut pada diagram toolbar, lalu sesuaikan ukurannya. Setelah seperti ini, maka kita membutuhkan alur. Untuk membuat alurnya, kita menggunakan control flow. Klik control flow yang ada pada diagram toolbar, lalu hubungkan dari proses ke proses. Nah, jika sudah seperti ini, untuk simbol decision node-nya, kita cantumkan pilihan ya atau tidak. Dengan cara mengklik ganda pada garis, ini jika ya, dan ini jika tidak. Ini untuk tidak, dan ini untuk ya.
Untuk lurus atau miringnya garis, disesuaikan sendiri. Nah, sudah selesai. Yang pertama, user akan melakukan aktivitas, yaitu membuka aplikasi, lalu sistem akan melakukan action, yaitu menampilkan halaman login. Setelah itu, maka user akan kembali melakukan aktivitas, yaitu mengisi data formulir login. Lalu di sini ada decision, submit. Jika iya, maka sistem akan melakukan action, yaitu memeriksa data formulir login. Namun jika tidak, maka sistem akan kembali pada menampilkan halaman login. Jika iya, maka terdapat decision kembali, apakah input data valid? Jika iya, maka sistem akan melakukan action, yaitu menampilkan halaman dashboard aplikasi. Namun jika tidak, maka sistem akan melakukan action, yaitu menampilkan pesan kesalahan data pengisian login. Dan di sini ada lagi. Nah, seperti ini. Jika di sini jawabannya tidak, maka sistem akan melakukan action menampilkan pesan kesalahan data pengisian login dan kembali pada mengisi data formulir login. Lalu, jika sudah, maka diakhiri dengan activity final notes, itu berarti proses sudah selesai. Untuk mengconvert ini menjadi gambar atau dalam format JPG, bisa dilakukan dengan cara klik menu project, lalu klik pada export, dan pilih active diagram as image. Namun sebelumnya kita save dulu projectnya. Untuk namanya bebas, dan untuk tempatnya pun bebas. Lalu save, setelah disimpan, baru kita mengekspor. Klik active diagram as image. Lalu klik save. Ini adalah tanda bahwa project selesai diekspor. Open file untuk membuka, namun kita klik finish saja. Nah, seperti itu kira-kira tutorial dari saya atau cara untuk membuat UML di Visual Paradig. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.